Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siang hari ini, mbak-mbak semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Sudah makan? Oke. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, saya minta tolong Komting untuk berdoa dulu. Kepada Mbak Wina, saya persilahkan. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Absen dulu ya Mbak ya. Ya. Oke, Mbak Pursalina. Oke, Mbak Rajo. Hadir. Oke, Mbak Zata. Salsa. Hadir. Oke, Mbak Iza. Lia. Jasmine. Hadir. Wina tadi sudah ya. Terus Mbak Hajar. Oke. Amanda. Oke. Regita. Rumandes. Oke. Sabila. Raya. Salsabila. Oke. Faristia. Ardila. Nadia. Amalia. Rizky Dia. Oke. Full ya hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, sebelum nanti kita memulai materi, hari ini pertemuan 11 itu tentang deteksi dini, atau nanti kita mulai dengan sadari sendiri, kita akan mereview dulu materi yang sudah berlalu minggu lalu. Coba saya ingin tanya. Oke. Minggu kemarin kita bahas tentang apa? Ada yang bisa membedakan? Pap Smear dan IPA? Cung? Oke, Mbak Salsabila silahkan. Duduk aja, apa-apa. Kalau misal pemeriksaan Pap Smear dilakukan itu lebih berfokus pada pengambilan sampel dan analisis laboratorium. Tapi kalau untuk IPA sendiri itu lebih ke visualisasi langsung perubahan jaringan dengan bantuan asam asetat. Oke, plus Kalau Pap Smear itu hasilnya kita harus menunggu, tapi kalau itu hasilnya Oke, umurnya? Iya, usianya biasa untuk IPA dan Pap Smear usia berapa? usia 21 tahun ke atas. Kenapa harus 21 tahun ke atas? Apakah 17 tahun, 20 tahun itu tidak boleh? boleh, Kenapa boleh? Karena satu, ya. Karena biasanya untuk pemeriksaan itu kan deteksi kanker serviks. Deteksi dini. Sudah banyak terjadi itu umumnya sudah melakukan hubungan seksual. Iya, sudah pernah melakukan, beresiko, sudah menikah. Oke. Oke, sip semuanya. Kita akan masuk materi pertemuan ke-11, yaitu deteksi dini kanker payudara dengan metode sadari. Sudah pernah dengar? Sudah. Apa itu sadari? periksa payudara sendiri. Terus sendirinya di mana, Mbak? Mandiri, Iya, mandiri. depan cermin Di seperti depan itu. Oh, sudah pernah lihat ya? Sudah. Bagus sekali. Berarti sebelum materi kalian sudah pernah belajar dulu di rumah. Oke, bagus. Oke, kita masuk ke opsi berikutnya. Nah, tujuan dulu dari pembelajaran ini, nanti mbak-mbak semua itu mampu memahami tentang adanya kanker payudara. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami cara melakukan deteksi dini kanker payudara dengan metode sadari. Yang berikutnya, mahasiswa mampu melaksanakan deteksi dini kanker payudara dengan metode sadari juga. Oke, masuk. Ini fakta di lapangan ya. Kalian bisa lihat. Ini macam-macam cancer. Di sini ada paru-paru. Ini usus. Usus besar. Ini yang kita mau bahas. Payudara. Berapa persen ini payudara? 16. Per 100.000 kelahiran hidup ini. Tinggi sekali ya angkanya ya Mbak ya. Ini kanker cervix. Berapa nilainya? 8,2. Berarti dari keempat ini urutan ke 23 ke kayaknya masuk ya. Nah, oke, menurut Riskesdas tahun 2007, kanker menjadi penyebab kematian ke-7
terbanyak setelah stroke, tuberkulosis, hipertensi, cedera, kematian, perinatal, dan diabetes mellitus yaitu sebanyak 5%. Berarti kanker ini sudah masuk ke ranking ke-7. Penting ya? Penting. Nah, di tahun 2013 prevalensi kanker payudara sebanyak 50 per 100.000 jumlah penduduk. Berarti tinggi sekali. Oke, ini bisa dibaca sendiri ya. Di Jogja yaitu 24 per 10.000 penduduk. Satu lagi ini di Jawa Tengah sebanyak 21.313, yaitu sebanyak 19.734 kasus. Luar biasa. Kalian punya semua payudara? Oke. Masuk. Kanker payudara itu berasal dari kelenjar dan saluran jaringan penunjangnya, tidak termasuk kulit dari payudara. Silakan, ada yang bisa buka kantongnya. Kalian sudah lihat ini kan di lab? Kita buka ya Mbak ya. Tadi lokasinya di mana? Di bawah kulit. Setelah kulit ada lemak. Nah, di situ. Biasanya di jaringan ini. Itu ada. Makanya saya bawa untuk pantau ini. Oke. Lanjut, kita tutup dulu. Saru, nanti masuk angin. Oke. Nah, itu gambarnya. Nah, ini nih kanker. Ini kulit, ini lemak, dan ini tumor. Paham ya lokasinya di mana? Oke, lanjutkan. Di sini ada faktor resiko kanker payudara. Yang pertama, itu perempuan yang mendapatkan menstruasi pertama pada usia kurang dari 12 tahun. Oke. Yang kedua, perempuan yang menopause di atas usia 50 tahun. Berarti kalau yang pertama itu dini, yang kedua itu lebih tua ya, baru menopause setelah 50 tahun. Oke, belum pernah melahirkan. Yang berikutnya tidak pernah menyusui, melahirkan anak pertama di usia lebih dari 35 tahun. Oke, riwayat adanya penyakit tumor jinak. Makanya kalau di sini kita sudah tahu metode sadari, kemudian terdapat benjolan, terus memang belum ada pemeriksaan, tapi kalau misalkan dibiarkan bisa menjadi indikasi ke kanker. Ya, kalau dibiarkan. Oke ya. Berikutnya adanya riwayat penyakit kanker pada anggota keluarga lainnya. Kayak apa? Ibunya atau mungkin siapa, budenya? Bisa, oke. Perokok aktif maupun pasif. Jadi kalian ini sangat-sangat beresiko. Paling utama tuh ini banyak sekali. Terutama yang pasif. Ya, pacar kalian? Punya pacar? Perokok? Ya. Jangan dilanjutkan, nanti nggak selesai. Paham ya? Kita masuk ke waspada yang pertama. Waktu buang air besar atau kecil terjadi gangguan atau perubahan kebiasaan. Misalkan terlalu sering, anyang-anyangan juga pernah? Itu personal hygiene biasanya. Kalau kalian ya kan, udah biasa, udah kelihatan. Oke. Alat pencernaan terganggu dan susah untuk menelan. Oke. Suara serak atau batuk yang tidak sembuh-sembuh. Payudara atau di bagian tubuh lainnya ada benjolan atau tumor. Ini secara luas ya Mbak ya? Iya. Oke. Sing duwe adeng-adeng? Ada, iya, tai lalat atau bersifat menjadi besar. Itu berarti, iya, kalau memang ini yang beresiko, itu harus dulunya kecil, kok tiba-tiba semakin besar. Atau biasanya orang bisa dikatakan, oh hidup, gitu kan, karena semakin besar. Oke. Berikutnya adalah darah atau lendir abnormal keluar dari tubuh. Berarti di luar siklus menstruasi biasanya. Adanya koreng atau borok yang tidak sembuh-sembuh. Aman kan? Aman. Oke. Lanjut. Nah, kita masuk ke tujuan. Pengendalian kanker di Indonesia. Kalian kan nanti menjadi ujung tombak. Jadi kalian sudah tahu. Nanti satu, apa ini? Mendeteksi dini. Nah, ini dari kalian ini. Ya, harus melakukan deteksi dini dulu. Baru yang kedua akan meningkatkan kualitas hidup. Ya, karena kita sudah tahu nih dari awal, oh kita itu punya nih prioritas, maksudnya punya gambaran katakanlah dari sekian ribu
masyarakat yang kalian cakup, misalkan dalam satu desa sudah diperiksa nih, sudah tahu nih deteksi dini, katakanlah sadari. Jadi untuk angka penurunan dari kanker sendiri itu bisa menurun karena memang kita sudah adanya deteksi dini itu. Oke. Berikutnya itu menurunkan angka akibat kanker. Oke, tadi kanker kan banyak, tapi kita hari ini fokus ke kanker payudara. Nah, masuk ke deteksi dini kanker payudara. Yang pertama, sadari pemeriksaan payudara yang dilakukan secara rutin setiap bulan serta bisa mandiri. Artinya ini bisa dilakukan kita sendiri tanpa harus bantuan dari orang lain gitu kan. Oke. Nah, ini kenaikan cakupan deteksi dini kanker payudara dan kanker rahim. Ini sudah mulai bagus ya. Sudah naik. Oke. Nah, kalian akan menemukan tantangan sendiri dalam melakukan deteksi dini. Salah satunya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang deteksi dini masih sangat rendah. Yang pertama ini biasanya ada faktor ditakut-takuti. Wah, kanker dia mesti gitu kan. Kalau orang Tegal kan biasanya kayak gitu. Padahal kan belum tentu. Ya kan? Biasanya tumor jinak. Tapi karena sudah tahu kabar yang tidak sesuai atau melenceng kanker, jadi apa, dia sembunyikan, takut untuk mengekspos gitu kan. Yang kedua biasanya takut akan operasi. Itu takut banget biasanya. Oke, kalian harus bisa nih pengetahuan dan kesadarannya. Enggak kok Bu, yang namanya operasi itu enggak semenakutkan yang di sinetron-sinetron, enggak kayak gitu. Karena kan kalau di sinetron kadang berlebihan. Ya. Kalian kan seperti itu, jangan ikut-ikutan, nanti saya pusing. Oke, masuk. Yang kedua, belum semua puskesmas memiliki tenaga kesehatan yang terlatih, yang paham akan ilmu itu, yang paham akan deteksi dini. Ya. Nanti kalian salah satu yang harus masuk ke puskesmas menggantikan, dan tenaga yang syukur-syukur mudah-mudahan nanti ke depan lebih ahli. Amin. Oke, ketiga, sistem rujukan kanker dari FKTP hingga FKRTL yang belum berjalan secara efektif. FKTP itu apa? Contohnya tingkat pertama? Puskesmas. Kalau misalnya dulu memang belum bagus memang. Tapi kalau sekarang di Tegal sudah ada di mana rujukan. Karjina kan ada kan? Karjina sekarang ada kan? Kalau dulu kayaknya belum ya. Dulu harusnya kalau nggak ke Purwokerto ke Semarang, Karyadi. Oke. Ya, rata-rata Karyadi. Nah, ini kalian wajib cerdik. Karena kanker dapat dicegah dengan menerapkan perilaku cerdik itu sendiri. Cek kesehatan berkala dulu ya, secara berkala. Terus enyahkan asap rokok. Kalaupun kalian tidak bisa mengenyahkan, hindari. Ya, ingat hindari. Bisa ngerokok kayak Melayu. Ya, boleh ya. Rokok-rokoklah nyium Melayu. Boleh. Oke. Rajin aktivitas fisik. Jangan tiktokan tok. Olahraganya jangan jempol doang. Iya kan? Olahraga Bu. Ngapain? Jempol Bu. Tiktokan. Ya. Nulis agak mending, ini sikunya ikut, ini ikutlah gitu kan. Tapi kalau ini scroll TikTok udah jempol tok, nanti jempolnya kurus. Berikutnya diet dengan gizi seimbang. Oke, nggak usah diet dulu, nggak apa-apa Mbak. Yang pertama hindari makanan-makanan junk food dulu. Diet kayaknya mungkin agak berat karena rata-rata juga sebagian besar kayaknya kurus ya. Takutnya nanti kek. Masuk ke istirahat yang cukup, jangan begadang. Nih, cewek-cewek ini kadang lihat status itu kalian buka ternyata terakhir jam 00:30. Jam 1 lebih 03 tahajud. Itu bagus, nggak apa-apa kalau mau tahajud bagus. Tapi kalau sudah istirahat kurang cukup bahaya. Nah, berikutnya nih, nanti kalau udah semester naik nih, kan nggak tahu ini semester 2 masih stres nggak? Sudah mulai stres belum gitu kan? Ini kelola stres kalian. Jangan karena nggak dibalas stres, gitu kan? Ingat lo ya, dari diri kalian sendiri baru nanti menularkan ke orang lain. Nanti kalian masih stres, nularin stres, bahaya. Oke? Stres bareng. Oke, peran swasta dan masyarakat. Satu, meningkatkan kesadaran tadi ya, kepedulian terhadap kanker payudara. Mendukung penyebarluasan informasi edukasi masyarakat dalam
pencegahan kanker. Meningkatkan kemitraan dalam mencegah kanker payudara melalui sosial atau Oke, kerjasama pemerintah swasta, KPS dan pola kemitraan lainnya. Oke. Nah, kesimpulannya Mbak, kanker dapat dicegah dengan deteksi dini. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu adanya kesadaran wanita untuk melakukan deteksi dini secara teratur. Jika kanker ditemukan lebih dini, maka angka kesembuhannya lebih tinggi. Karena awalnya biasanya tidak langsung kanker, tapi tumor biasanya. Keberhasilan pencegahan kanker payudara perlu dukungan swasta dan masyarakat, jelas. Nggak mungkin kita sendiri jadi pejuang, itu nggak bisa. Harus bareng-bareng. Kita harus rangkul masyarakat. Kalaupun kita jadi bidan desa, siapa yang harus dirangkul? Kader, kades, semua masyarakat atau lapisan masyarakat yang mempunyai potensi untuk bisa membantu dalam pencegahan deteksi dini kanker payudara. Oke. Nah, kita akan masuk pada praktek sadari. Nanti kalau yang sudah bisa, nanti bisa maju ke depan. Oke. 1. Jika kalian di rumah punya cermin segede gaban, ingat ya, yang besar, yang bisa melihat tubuh kita dari muka sampai minimal itu perut, karena kita harus membuka baju, bukan cuma baju, juga bagian bra dan lain-lain. Artinya kita memang telanjang dada. Oke. Nah, kita pelan-pelan ya prakteknya. Nah, yang poin 2, apa mau 1 buat contoh di sini? Siapa? Yuk, maju yuk, 1. Nanti saya pakaikan. Ya Pak, yuk 1 yuk. Kan contoh tadi yang sudah pinter siapa? Ayo dong. Jangan, ini beneran gak ada yang mau? Aduh, kasihan sekali. Ayo. Sini. Salsa, yuk. Salsa, kita percontohkan ya. Maaf ya. Hadap sana dong sayangku. Oke. Nah, ini punya, ya perempuan ini punya semua kan. Kalian nggak usah malu. Karena apa? 1, kalian nanti di desa atau di mana, di masyarakat ini kan kalian harus bisa mempraktekkan. Jangan pakai bayangan, karena masyarakat umum belum tentu paham yang dimaksud ya. Oke, ini di depan salsa itu cermin, kita bayangkan cermin. Oke, nah salsa dengarkan suara saya, nggak terhipnotis ya. Oke, angkat kedua lengan, tapi sebelum ini salsa telanjang dada. Oke, yang perlu kalian perhatikan paling utama apa? Ini bentuk Simetris atau tidak? Terus selain bentuk, puting menonjol atau tidak? Puting itu yang mana? Ada yang menonjol, ada yang menonjol. Kalau persiapan laktasi ini harus menonjol. Berikutnya apa lagi? Bagian iya, areolanya hitam atau tidak? Itu kan lapisan kulit ya. Ikutnya kalau keriput atau enggak itu kulit. Kalau ini areola aja, biasanya kan kecoklat-coklatannya, tapi bukan coklat hitam tapi coklat muda ya. Oke, salsa. Mulai. Yang kedua, angkat kedua lengan dan amati dengan seksama kulit di payudara apakah ada kerutan atau lekukan perubahan pada ukuran dan bentuk ketika salsa. Nih, dari lurus tangannya, yang tegal ke meteng-teng dulu. Nah, habis itu nanti Kak diturunkan
terus kalian naikkan pelan-pelan. Iya. Pelan-pelan nanti kalian lihat di cermin. Ada enggak massa yang mengikuti atau menonjol? Kenapa saya bilang massa? Ada tisu atau yang lain? Enggak ada ya? Katakanlah ini kan lapisan kulit. Kalau massa itu di sini, terus kamu salsa naik, ini mengikuti, ini dilihat dulu. Benjolan, kayak berupa benjolan, bisa untuk mengikuti ini. Oke, terus habis itu adanya di kulit cekungan, artinya yang cekungannya tidak normal, mungkin di sebelah sini atau di ketiak. Ingat, fokus semuanya sampai ke ketiak. Oke, nah yang ketiga, lihat apakah ada perubahan bentuk simetris pada kedua payudara. Ketika diangkat ada perubahan bentuk tidak? Ya. Oke, yang keempat, amati juga apakah puting susu masuk ke dalam atau ada cairan yang aneh yang keluar dari puting susu. Bisa satu warna putih, tapi putih susu itu ada yang pink atau mungkin ke warna darah. Malah biasanya kayak gitu. Makanya kita harus cek itu benar-benar. Oke. Oke, kalau apa salah-salah? Tahan sebentar. Nah, ini contohnya ya. Seiring gitu. Punya kan cermin, punya kan? Di kamar. Oke, nah ini pas naik ke atas. Berikutnya. Nah, sekarang letakkan kedua tangan di belakang kepala. Dilihat ya. Nah, saat ini taruh satu tangan di belakang kepala, sementara tangan yang satu gerakan pijatan memutar searah jarum jam dari jaringan payudara, puting, dan jaringan di bawah ketiak. Satu diletakkan, satu masih Di belakang. pakai 3 jari. Mau dari mana dulu? Mau dari atas atau dari puting bisa. Kalau misalkan dari sini berarti kita searah jarum jam. Sini. Nih ya. Ini misalkan kurang besar. Berarti dari dada sini. Muter searah jarum jam. Nah, terakhir itu di puting, dipencet. Siapa tahu ada cairan yang keluar. Ingat loh ya. Oke. Nah, terus ulangi satunya, coba Cak, satunya Cak. Berarti tangan kiri 3 jari. Lalu menulis lagi. Kalau misalkan ini kan puting, nih puting, berarti kamu ambil dari sini. Artinya jangan langsung di payudaranya, tapi keluar dari zona payudara dulu sampai ke ketiak. Ketiak nanti baru masuk ke dalam, terakhir puting dipencet. Ya. Oke. Nah, ini ada tiga cara ya. Tadi yang satu searah jarum jam, yang kedua bisa dari samping langsung arahnya ke puting, terus seperti itu. Ya, disisir. Kayak disisir, cuman kita mulai dari palpasinya dari situ. Oke, berikutnya itu yang naik turun. Berarti dari ketiak sini langsung, terus turun lagi, naik lagi, turun lagi, kita palpasi sampai selesai. Itu terserah kalian mau pakai cara yang mana. Oke, paham ya? Sebentar. Nah, ini bisa sambil tiduran. Tapi syaratnya tetap kita harus buka baju. Nggak bisa pakai BH kamu palpasi, nggak bisa. Oke. Nah, poin 7, periksa apakah ada benjolan yang tidak lenyap atau tidak berubah. Artinya benjolan itu menetap. Kalaupun tidak menetap, dia bergoyang, dia tetap benjolan terasa. Paham nggak? Paham. Artinya nggak hilang. Iya. Oke. Benjolan yang abnormal bisa muncul tiba-tiba dan tidak menetap. Artinya dia bisa
kamu dorong ke kanan, dia ke kanan, dorong ke kiri, dia ikut ke kiri, gitu kan. Benjolan ini berbeda-beda bentuk dan kerasnya. Kadang terasa keras dengan tepi yang tidak beraturan. Karena tadi kamu lihat bentuknya di awal, kan seperti lemak itu kan. Artinya dia tidak kayak kelereng menetap gitu, enggak. Oke. Kadang benjolan itu berupa penebalan jaringan tanpa garis batas yang jelas. Artinya bentuknya tidak beraturan. Dan benjolan kanker biasanya tidak terasa sakit. Biasanya tidak terasa sakit, tapi itu tidak mesti. Oke. Nah, ini contohnya kalau memang ada ketidaksesuaian, misalkan di permukaan kulit, artinya agak cekung. Bisa cekung di sini, bisa cekung di atasnya, bisa. Oke, jadi kita tidak tahu nanti lokasinya di mana. Kadang pun di areal ketiak, malah biasanya di areal ketiak. Iya, oke. Nah, ini contohnya. Iya, dicopot ya. Oke, terima kasih. Maaf. Oke. Ini sudah grade, sudah parah. Makanya kita perlu adanya tadi sadari sebelum terjadi seperti itu. Oke. Nah, kita lihat faktor usia. Yang pertama, usia 30 tahun ke bawah. 1. Pemeriksaan payudara sendiri setiap bulan. Waktunya kapan? Setelah kalian, berarti hari pertama, katakanlah menstruasi tanggal 1, berarti hari ke-7 sampai ke-10 setelah menstruasi. Ingat, ini untuk usia dari 30 tahun ke bawah. Terus mamografi bisa. Nah, sedangkan kalau nanti usia 40 tahun sampai 49 tahun, pemeriksaan payudara sendiri tetap setiap bulan. Tapi ini mamografinya sudah screening tahunan, setiap tahun harus screening mamografi. Oke. 50 tahun ke atas, pemeriksaan payudara sendiri setiap bulan, tapi ini biasanya kan akan masuk lansia. Akan masuk lansia, itu biasanya kan lupa. Jadi di tanggal, misalnya tanggal 1, ya udah tanggal 1 aja. Oke, karena biasanya sudah tidak mens. Jadi kita pakai metode kalender tanggal 1 ya, tanggal 1 aja. Oke, mamografi ini screening 2 tahun. Oke, nanti kita praktek metode sadari sendiri setelah mata kuliah ini selesai, dan kita nanti kembali ke lab. Oke. Oke. Tunggu sebentar. Nah. Sudah paham tentang sadari itu sendiri, Mbak? Sudah. Ada yang bisa menjabarkan atau yang ingin bertanya? Ayo Mbak Jihan, menurut kamu setelah saya panjang kali lebar kali tinggi menjabarkan tentang sadari, apa yang Mbak Jihan tangkap? Untuk sadari itu kita melakukan teknik di mana kita bisa mengetahui deteksi dini mengenai kanker payudara. Seperti itu. Jadi kan kita nanti itu ngaca telanjang dada, terus kita praktekkan teknik sadari itu seperti yang sudah dicontohkan sama Ibu tadi untuk tekniknya sendiri. Terus itu bisa dideteksi, cuma nggak bisa dikatakan kanker karena bisa jadi itu tumor jinak kayak gitu. Iya. Kita jadi ketika nanti menemukan, entah nanti kalian kan nanti pulang ke rumah, kalian periksa sendiri. Setelah kalian periksa sendiri, kalian bisa memeriksa ibu kalian di rumah, nanti dicek. Nah, uzubillah kalau memang terdapat benjolan, itu kita tidak bisa mengkonfirmasi bahwasanya iki cancer gitu, nggak bisa jangan seperti itu, karena butuh untuk pemeriksaan lanjutan. Jadi ada pemeriksaan rujukan. Oke. Yang kedua, dilihat dulu ketika benjolan itu katakanlah teraba, itu sebelum atau sesudah menstruasi. Bisa jadi sebelum menstruasi itu ada, tapi setelah mens itu hilang. Berarti itu masih dikatakan aman. Oke, itu masih fisiologis.
Tapi ketika sebelum menstruasi dan setelah menstruasi ternyata benjolan itu masih, itu berarti kita harus pemeriksaan lebih lanjut. Paham di sini? Paham. Oke, nanti kita lanjutkan satu-satu di laboratorium ya. Ada pertanyaan, Mbak? Tidak ada. Benar, sudah jelas? Sudah. Oke. Nah, untuk penugasan di rumah, kalian nanti cari satu pasien ya. Kalian coba periksa. Nanti saya kasihkan untuk checklistnya. Habis itu minggu depan dikumpulkan. Kalaupun kalian menemukan kasus, minta tolong dikoordinasikan ya setelah mata kuliah ini selesai. Oke. Sudah? Sudah. Oke, kalau begitu tidak ada pertanyaan atau ada? Tidak ada. Sudah lemas? Sudah jelas. Kalau sudah jelas ya, barangkali lemes-lemes, gimana lemes saya Bu, pokoknya belum makan gitu. Gak apa-apa. Oke, kalau begitu saya tutup perkuliahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada salah-salah saya minta maaf. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.